Saudara Presiden Joko Widodo memastikan akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan Presiden terpilih di RAPBN 2025. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna membahas rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang jadi acuan penyusunan APBN 2025. Meskipun Presiden tidak secara gamblang menyebut sidang Kabinet kali ini membahas program makan siang gratis. Namun Jokowi memastikan RAPBN 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres dapat mulai dilaksanakan tahun depan, salah satunya program makan siang gratis. Erlangga bilang program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN sekitar 2,4 hingga 2,8%. Menurut Erlangga, program itu akan dilakukan bertahap. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi. Sesudah ini bisa langsung dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Indonesia berarti Pak? Ada tahapannya. Sidang Kabinet Paripurna pagi tadi juga jadi momen pertama kalinya Menteri ATR, Kepala BPN yang juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu. Keduanya dulu berseberangan karena bersengketa soal kepengurusan Partai Demokrat. Muldoko mengklaim tak ada kecanggungan antara dirinya dengan AHY dan membuka peluang untuk mengundang AHY ke kantor KSP. Sementara AHY mengaku tak ingin membesar-besarkan hal yang sudah lewat dan menjadikannya sebagai pembelajaran politik serta bagian perjalanan Demokrat. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Mas AHY berdua gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Salah biasa-biasa. Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih Pak, agak. Ngobrol panjang gitu Pak. Ada upaya untuk mencairkan yang lain kaku. perlu disalamin. Gitu. Pak, apakah mengganggu Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa partai. Nggak ada yang mengganggu. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Jadi nanti akan koordinasi ya Pak ya, bicara efektivitas pemerintah. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti Jadi kalau ada rapat di KSP kita undang. Pak, ini pertemuan pertama dengan Mas AHY ya, setelah sekian lama itu. Ya. Ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. AHY dan Muldoko dulu berseteru soal kepengurusan Partai Demokrat. Muldoko sempat coba mengambil alih kepemimpinan partai itu lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Namun, upaya itu gugur saat Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. MA juga menolak kasasi kubu Muldoko atas keputusan pemerintah
yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021.